Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 214, responsif padanya. Amanda Mu memulai kehidupannya yang tidak meninggalkan rumah. Ricky Mo setiap pagi pergi ke perusahaan Mo, dan pulang dengan membawa dokumen pada sore hari. Dia bilang dia takut dia bosan dan ingin menemaninya di rumah. Sebenarnya, begitu Amanda Mu melihatnya, ekspresinya selalu tidak enak dilihat. Mereka berdua jika bukan tidak mengatakan apa-apa, maka bertengkar. Tetapi bahkan jika bertengkar itu juga dikarenakan tatapan mata dingin Amanda Mu yang memprovokasinya, Ricky Mo benar-benar merasa tidak enak. Bibi Hu bilang kamu tadi siang tidak makan. Ricky Mo masuk dari pintu dan langsung berjalan ke arah Amanda Mu untuk duduk di sebelahnya. Amanda Mu memeluk laptopnya, dan jari-jarinya yang ramping mengetik di keyboard, seolah-olah dia tidak mendengar perkataan Ricky Mo, dan hanya berfokus pada layar laptopnya. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Ricky Mo cemberut, dan langsung menutup laptopnya. Suaranya membawa sedikit nada peringatan. Amanda Mu. Amanda Mu mencoba beberapa kali, tetapi dia gagal untuk memindahkan tangannya. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan sedikit kesal. Angkat tanganmu, aku belum selesai menulisnya. Tangan besar Ricky Mo masih menekan di atas laptopnya, ekspresinya acuh tak acuh. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Tidak nafsu makan, jadi aku tidak ingin makan. Amanda Mu langsung bangkit dan melewati Ricky Mo. Ia berjalan ke sofa yang paling jauh darinya untuk duduk. Bibir tipis Ricky Mo mengerut, kemudian matanya menyipit, seolah-olah dia sedang bersabar, dan seolah-olah ia akan meledak kapan saja. Mereka berdua akhir-akhir ini tidak melewati hari dengan baik. Amanda Mu selalu cemberut padanya, dia juga tidak membiarkan Amanda Mu keluar rumah. Keduanya tidak mendapatkan manfaat, dan tidak ada yang menang. Setelah beberapa saat, akhirnya Ricky Mo yang menyerah. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Amanda Mu langsung menolaknya. Tidak mau. Wajah Ricky Mo langsung menjadi dingin seketika. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras. Tidak mau pergi juga harus tetap pergi. Nada bicaranya agak berat. Amanda Mu masih merasa sedikit takut padanya. Dia terkejut oleh nada bicaranya dan bergidik seketika. Ricky Mo melihatnya, dan wajahnya bahkan lebih tidak enak dilihat. Dia bangkit dan berjalan keluar. Di luar pintu, Bibi Hu kebetulan datang dengan membawa nampan. Di dalam nampan ada semangkuk bubur dengan beberapa hidangan kecil yang terlihat enak. Melihat ekspresi wajah Ricky Mo tidak enak dilihat, dia bertanya. Bertengkar lagi. Ricky Mo mengulurkan tangannya dan meremas alisnya. Dia berkata dengan sedikit kesal. Dia memang ingin membuatku marah. Bibi Hu jarang melihat emosi Ricky Mo begitu terpapar keluar. Dia sedikit tertegun, dia berbalik dan sedikit ingin tertawa. Ketika dia masih muda, dia sudah masuk ke keluarga Mo sebagai pelayan dan melayani ibu Ricky Mo. Dia juga melihat Ricky Mo tumbuh dewasa. Kemudian, terjadi kasus penculikan. Ricky Mo dikirim ke luar negeri. Dia berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan keluarga Mo. Namun, dia selalu merindukan Ricky Mo. Waktu kecil Ricky Mo memiliki kepribadian yang lembut, dia sangat sopan ketika bertemu dengan orang. Dia juga tampan, setiap senior yang bertemu dengannya pasti menyukainya. Beberapa waktu yang lalu, ketika Ricky Mo mencarinya, dia sulit untuk percaya bahwa orang yang acuh tak acuh di depannya adalah tuan muda kecil dari keluarga Mo. Bibi Hu menggelengkan kepalanya, mendesah dan membujuknya. Nyonya muda adalah gadis yang memiliki pendapatnya sendiri. Kepribadiannya juga sedikit keras kepala. Jika kamu tidak membiarkannya keluar dan membatasinya seperti itu,
bagaimana mungkin ia bahagia? Ketika Bibi Hu berbicara, dia memperhatikan reaksi Ricky Mo, tetapi dia tidak bisa menilai dari ekspresinya apakah dia mendengarkannya atau tidak. Anak ini terlalu sulit ditebak. Tepat ketika dia pikir Ricky Mo tidak mendengarkan perkataannya, Ricky Mo tiba-tiba berkata, "Bibi Hu, jika aku tidak melakukan itu, dia akan pergi." "Ada apa? Dia mau kemana?" Ketika Bibi Hu mendengarnya, dia merasa bingung. Meskipun mereka berdua memiliki sedikit konflik, tetapi dia yang sebagai orang samping bisa merasakan bahwa mereka saling peduli satu sama lain. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa lagi. "Amanda Mu adalah orang yang keras kepala. Dalam masalah perasaan, dia memiliki prinsipnya sendiri, dan tidak bisa menerima pengkhianatan. Dalam kasus Peter Xi, dia memang terlalu memanjakan Peter Xi, sehingga pada akhirnya Amanda Mu juga terlibat di dalamnya dengan sangat dalam. Amanda Mu juga merasa bahwa dia telah mempergunakannya dan membiarkannya terperangkap dalam pusaran gosip. Dan faktanya, Ricky Mo tidak bisa menyangkalnya. Serangkaian tindakan Peter Xi sangat tidak normal, dan digabungkan dengan perkataan yang dikatakan Omar Mu sebelumnya. Jika kasus ibunya pada waktu itu juga terkait dengan bibinya, Gracia Mo, maka perilaku abnormal Peter Xi yang sebagai putra Gracia Mo juga terkait dengan masalah waktu itu. Dia pernah memikirkan perkembangan masalah ini akan terus mempengaruhi Amanda Mu. Tetapi jika dia langsung menghentikannya, dia mungkin akan kehilangan informasi penting. Akhirnya, keinginannya untuk memeriksa kasus ibunya lebih kuat. Terkadang, dia berharap Amanda Mu bisa sedikit lebih bodoh, dengan begitu dia tidak akan meninggalkannya. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, itu juga dapat diperbaiki tepat waktu sebelum dia mengetahuinya. Beberapa waktu ini, serangkaian reaksi dan tindakannya membuktikan bahwa dia sudah memiliki pemikiran untuk pergi kapan saja. Hanya pemikiran itu saja, dia tidak mengizinkannya. Begitu dia memikirkan bahwa suatu hari ketika dia pulang dia mungkin tidak bisa melihat sosok Amanda Mu, dia merasa seperti berada di gudang es, seluruh tubuhnya merasa dingin. Dia sudah memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mendapatkan solusi yang bagus. Dan di luar ada pria yang ingin mendekati Amanda Mu. Dia sudah tidak memiliki cara lain. Seperti seorang musafir yang putus asa, hanya jika Amanda Mu mengandung anaknya, maka dia tidak akan pernah meninggalkannya. Amanda Mu jarang menerima cinta dari kerabatnya sejak dia masih kecil. Jika itu adalah anaknya sendiri, maka dia pasti tidak akan rela membiarkannya tidak memiliki ayah. Oleh karena itu, hanya jika dia punya anak, maka dia pasti tidak akan meninggalkannya. Setiap kali dia melihat mata Amanda Mu yang semakin dingin, hatinya akan tergoyahkan. Namun, begitu ia memikirkan hal-hal ini lagi, pikirannya akan menjadi teguh lagi. Ricky Mo. Terdengar suara Amanda Mu datang dari belakang, Ricky Mo tertegun seketika, ia merasa mungkin ia sedang berhalusinasi. Beberapa waktu ini, Amanda Mu hampir tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Dia tidak menoleh ke belakang, kemudian dia mendengar suara di belakangnya lagi. "Bukankah tadi kamu bilang ingin mengajakku jalan-jalan sore ini? Apakah itu masih berlaku?" Ricky Mo berbalik, dia melihat Amanda Mu berdiri di dekat pintu dan sedang menatapnya. Tatapan matanya tertuju padanya, kemudian dia mengangguk dan menjawabnya. "Iya. Kalau begitu tunggu aku sebentar, aku akan mengganti pakaianku dulu." Amanda Mu berkata dengan tanpa ekspresi. Ia berbalik dan kembali ke kamar. Begitu pintu ditutup, Amanda Mu langsung menunjukkan senyuman bahagia. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Lucy Sen. "Aku tadi sudah mengatakannya kepada Ricky Mo, di mana kita akan bertemu sore nanti." Lucy Sen berpikir sejenak. Pergi ke supermarket, pergi ke mall, pergi ke bioskop,
Kita berpura-pura bertemu secara kebetulan. Oke, Amanda Mu akhir-akhir ini sudah merasa sangat bosan di rumah. Dia tidak diizinkan keluar, bahkan Lucy Sen ingin datang melihatnya pun, Ricky Mo tidak membiarkannya masuk. Dia tidak tahu apakah dia seharusnya mengagumi Ricky Mo yang begitu berhati-hati dan memberikannya tepuk tangan, atau mengasihani dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang baik adalah sepertinya Ricky Mo responsif padanya. Bersambung.